Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Forme Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang luas dan keliling segitiga. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe, like, comment, and share video ini. Nah, sebelum menghitung luas dan keliling segitiga, kita harus paham dulu ya teman-teman, segitiga itu apa sih? Nah, segitiga adalah bangun datar yang mempunyai tiga sisi. Tiga sisinya itu yang ini ya teman-teman, contohnya QP, PR, dan RQ. Itu adalah sisi-sisi pada segitiga. Nah, kemudian segitiga juga memiliki sifat-sifat, salah satunya sifatnya itu adalah ketiga sudutnya apabila dijumlahkan itu totalnya adalah 180 teman-teman. Contoh, 75 derajat ditambah 35 derajat itu adalah 110 derajat. 110 derajat ditambah 70 derajat itu adalah 180 derajat. Jadi total ketiga sudut dalam segitiga ini harus 180 derajat. Nah, kemudian segitiga juga memiliki beberapa jenis teman-teman. Nah, dilihat dari panjang sisi-sisinya, jenis-jenis segitiga itu adalah segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Contoh yang ini teman-teman, AB itu tidak sama panjang dengan BC, tidak sama panjang dengan CA. Sementara segitiga sama kaki adalah segitiga yang kakinya ini dua sisinya itu sama panjang. Contoh, OQ dengan OP itu sama panjang. Sedangkan segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya ini teman-teman itu sama panjang. Jadi tiga-tiganya panjangnya sama. Oke. Nah, kemudian dilihat dari besar sudut-sudutnya, segitiga itu dibagi juga menjadi tiga teman-teman. Segitiga lancip itu adalah segitiga yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, contohnya yang ini teman-teman, 75 derajat. Sedangkan segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang besar sudutnya 90 derajat. Ini dia siku-siku ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke. Nah, sekarang kita menghitung luas dan keliling segitiga. Nah, sebelum ke rumus luas dan keliling segitiga, teman-teman harus paham dulu nih mana yang dikatakan alas dan tinggi. Nah, tinggi untuk yang segitiga ini teman-teman itu adalah CD. Ingat ya, tingginya itu yang tegak ini teman-teman, CD. Sedangkan alasnya itu adalah AB. Alas pada segitiga itu selalu tegak lurus terhadap tingginya. Artinya dia membentuk huruf L teman-teman. Alasnya itu yang bagian bawah. Tingginya itu yang tegak. Nah, sementara untuk segitiga yang ini teman-teman, tingginya itu adalah AD. Berarti alasnya yang mana? Yang CB, karena dia selalu tegak lurus. Oke, jadi untuk menghitung luas sebuah segitiga, rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Makanya teman-teman harus paham dulu mana yang alas, mana yang tinggi. Sementara untuk menghitung kelilingnya, jumlahkan aja ketiga sisi terluarnya teman-teman. Contoh, AB ditambah BC ditambah CA. Oke, jadi jumlahkan aja ketiga sisi terluarnya. Kita ke contoh soal. Tentukan luas bangun DEF berikut. Nah, bangun DEF ini adalah bangun segitiga. Jadi berarti untuk menghitung luasnya kita pakai rumus setengah alas kali tinggi. Oke, kita lihat dulu tingginya teman-teman. Tingginya yang mana? Yang ini ya, yang tegak. Berarti 6 cm. Sementara alasnya mana? Ini ya, selalu tegak lurus terhadap tingginya. Alasnya itu DE. DE berapa? 12 cm. Jadi untuk menghitung luasnya itu adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, setengah dikali alasnya itu 12 dikali tingginya 6.
Berarti 1 kali 12 dibagi 2. 12 bagi 2 itu 6. Dikali 6 cm. 6 dikali 6, ini cm kali cm, cm kuadrat. 6 dikali 6 itu sama dengan 36 cm kuadrat. Jadi luasnya adalah 36 cm kuadrat. Bisa ya teman-teman? Gampang kan? Nah, kita ke contoh soal yang kedua. Ini tentang keliling sebuah segitiga. Segitiga berikut ini memiliki keliling 57 cm. Tentukan nilai X dan panjang ketiga sisinya. Oke, keliling tadi adalah rumusnya apa teman-teman? Jumlahin ketiga sisi terluarnya. Nah, jadi keliling sama dengan, kan jumlahin ketiga-tiganya. 3X ditambah 15 ditambah X. Kelilingnya berapa? 57 cm. Letak di sini 57. Substitusikan, gantikan K-nya dengan 57 sesuai dengan yang diketahui di soal. Sama dengan 3X ditambah X, 4X ditambah 15. Tambahkan yang sejenis. Ingat ya teman-teman, 15 ini tidak sejenis dengan 3X. Makanya yang ditambahkan hanya 3X ditambah X. Jadinya 4X ditambah 15. 15 ini sejenisnya sama yang mana? Sama yang 57. Makanya pindahkan 15 ini ke ruas kiri. Jika mau memindahkan, pindah ruas, tadinya tandanya tambah, di sini jadinya kurang. Kebalikannya ya teman-teman, positif jadi negatif. Berarti 57 dikurang 15 sama dengan 4X. 57 dikurang 15 itu 42 sama dengan 4X. Jadi X-nya sama dengan 42 dibagi 4. X itu sama dengan 10,5 cm. Bisa ya teman-teman? Kalau masih bingung boleh ditanya di kolom komentar. Nanti pasti bakalan saya jawab. Oke, sekarang ke contoh soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah keliling dan luas segitiga DEF. DEF. Nah, kita mau menghitung luas dan kelilingnya teman-teman. Rumus luas tadi setengah alas kali tinggi. Tingginya yang mana teman-teman? Yang tegak ya, yang tegak itu berarti yang ini 12 cm. Kemudian alasnya yang mana? Ingat tadi membentuk huruf L, selalu tegak lurus terhadap tingginya. Berarti alasnya yang mana? Yang ini, yang bagian bawah. Nah, ingat segitiga DEF, berarti alasnya hanya sampai sini. Kita lihat. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 14. Loh Kak, kenapa enggak alasnya itu sampai sini? Jadinya 14 tambah 5, 19. Karena hanya DEF. Luas segitiga DEF. DEF berarti hanya dari D ke E. Itulah alasnya. Bisa ya, jadi yang ini hanya garis bantu. Makanya dia putus-putus. Oke, alasnya 14, tingginya 12. Jadi 14 bagi 2 itu 7 dikali 12. 7 kali 12 itu adalah 84 cm kuadrat. Oke, gampang ya. Ini luasnya. Nah, sekarang kita mau menghitung keliling dari segitiga DEF. Tadi kalau untuk menghitung kelilingnya, jumlahkan aja ketiga sisi terluarnya. Berarti 21 ditambah 14 ditambah berapa nih ya Kak ya? Nah, kita kan nggak tahu nih panjang si EF berapa. Berarti kita harus mencarinya pakai apa? Ingat, ini segitiga siku. Nah, inilah fungsi yang EG 5 cm. Kenapa diketahui di sini 5 cm? Untuk mengetahui sisi EF berapa panjangnya. Ingat nggak rumus segitiga siku-siku, dalil Pitagoras? Nah, rumusnya adalah, lihat nih sudutnya. Yang di depan sudut itu selalu sisi miring. Berarti EF ini adalah sisi miring dari segitiga EGF.
Berarti untuk mencari sisi miring, rumusnya adalah nih, sisi miringnya C kan? Yang ini, dia karena di depan sudut. Rumusnya apa? C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi untuk mencari panjang EF, itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya kakak ganti ya. A itu kan alas yang bagian bawah nih. Berarti di sini A-nya apa? EG. EG kuadrat ditambah tingginya yang mana? B-nya. Yang ini. GF. GF kuadrat. Akar dari EG-nya berapa? 5 kuadrat. Ditambah GF-nya 12. 12 kuadrat. Akar dari 5 kuadrat. 5 kali 5, 25. Ditambah 12 kuadrat. 12 kali 12, 144. Sama dengan akar dari 25 tambah 144 itu 169. Akar dari 169 adalah 13. Oke, jadi tahu kita ya di sini panjangnya itu adalah 13. Sekarang udah bisa kita tentuin kelilingnya berapa. Tambahin aja ketiga sisi terluarnya. DE ditambah EF ditambah FD. 14, DE kan 14 nih, ditambah 13 ditambah 21. Jadi hasilnya 48 cm aja. Nggak pakai kuadrat ya, karena satuan keliling itu cm, satuan luas cm kuadrat. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, supaya teman-teman lebih paham, silahkan kerjakan soal berikut ini. Ada 5. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.